Pada 28 Desember 2025, para pedagang pasar dan pemilik toko di Iran menutup gerai mereka untuk memprotes kondisi ekonomi yang kian memburuk. Tak disangka aksi tersebut memantik gelombang demonstrasi besar di seluruh negeri. Menurut laporan Iran Internasional, saat itu para pedagang telepon seluler berkumpul di depan Iran Mobile Center di Teheran sambil meneriakkan slogan-slogan protes kepada pemerintah. Aksi protes meluas dengan cepat karena kemudian diikuti berbagai elemen masyarakat. 2 pekan berselang, aksi demonstrasi masih berlangsung di sejumlah wilayah. Jumlah korban terus bertambah, bahkan memicu ketegangan diplomatik global. Protes di Iran terjadi di tengah krisis ekonomi yang kian parah, ditandai dengan anjloknya nilai tukar rial Iran hingga ke titik terendah sepanjang sejarah. Dampaknya harga barang dan jasa naik berkali-kali lipat dan menggerus daya beli masyarakat. Ironisnya para pedagang pasar tradisional dulu pernah menjadi sekutu utama rezim selama puluhan tahun. Di Iran, pasar tradisional memainkan peran kunci dalam revolusi tahun 1979 yang menggulingkan Muhammad Reza Shah Pahlavi. Sejak itu mereka tetap selaras dengan pemerintahan Republik Islam selama beberapa dekade. Hal ini dijelaskan oleh Jan Falakbaigi, peneliti International Institute of Social History Amsterdam dalam kolomnya untuk Al Jazeera pada Sabtu 10 Januari 2026. Menurut Falakbaigi, para pedagang pasar kerap beroperasi melalui Partai Koalisi Islam yang berafiliasi langsung dengan struktur negara. Melalui jaringan itu, pedagang pasar memiliki pengaruh besar terhadap Kementerian Perdagangan, Kementerian Tenaga Kerja, hingga Dewan Penjaga Konstitusi. Pada era 1980-an, pasar tradisional bahkan mendominasi perdagangan komersial Iran dan mampu mempertahankan pengaruh politiknya hingga era 1990-an. Perubahan besar terjadi di era pemerintahan Mahmud Ahmadinejad pada era 2000-an. Program privatisasi yang dijalankan pemerintah justru menjadi sarana untuk memindahkan aset-aset negara strategis ke perusahaan yang berafiliasi dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC dan Lembaga Amal Semi Negara. Seiring waktu, tokoh-tokoh militer mulai mendominasi posisi penting dalam struktur pemerintahan Iran. Akibatnya IRGC muncul sebagai aktor ekonomi dominan, sementara pasar tradisional semakin terpinggirkan. Pada 2008, para pedagang pasar menunjukkan pembangkangan terbuka pertama sejak Revolusi 1979. Kondisi mereka kian memburuk seiring meningkatnya sanksi internasional terkait program nuklir Iran. Negara kemudian mengembangkan berbagai mekanisme untuk menghindari sanksi. Salah satunya membangun jalur penyelundupan melalui negara tetangga melalui pelabuhan dan bandara di bawah kendali IRGC. Dalam jangka panjang, situasi ini memperkuat dominasi ekonomi IRGC, namun mengikis peran pasar tradisional. Kondisi tersebut akhirnya memuncak pada akhir 2025. Anjloknya nilai mata uang dan melonjaknya harga kebutuhan pokok mendorong kelompok yang selama ini dianggap loyal terhadap rezim untuk turun ke jalan. Aksi para pedagang pasar tidak hanya menjadi simbol krisis ekonomi, tetapi juga menandai retaknya basis sosial tradisional yang selama puluhan tahun menopang Republik Islam Iran.